Sudah? Alhamdulillah ibu-ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi Bu ya. Sehat semuanya Bu ya. Tetap semangat untuk taklim dan memakmurkan masjid. Dua hal yang selalu harus ada di aktivitas kita sebagai seorang muslim. Taklim dan memakmurkan rumah Allah. Baik, di sawahnya udah selesai Bu ya? Zulqa'dah. Sudah bulan, kalau orang Sunda bilangnya hapit tuh ya. Hapit nanti rayaku. Kita sudah musim haji, sudah masuk di pemberangkatan jamaah haji awal, insyaallah. Kemarin sudah berangkat kloter pertama. Besok tanggal 24 sudah tiba di Saudi atau tepatnya di Madinah. Ada yang berangkat dari jamaah Al-Barakah? Alhamdulillah. Ya, di kota Bandung termasuk di Jawa Barat memang ada beberapa yang akhirnya tidak bisa berangkat karena belum melunasi sisa pembayaran BPIH yang tahun ini lebih kurang tambahannya 24, sekian juta untuk ketemu di angka 51 ya, dalam waktu yang memang mendadak Bu ya, sehingga ada beberapa yang tidak bisa melunasi dan akhirnya tertunda. Bahkan ada beberapa yang tadinya masuk di cadangan untuk keberangkatan tapi akhirnya berangkat. Semua itu aturan siapa Bu? Allah. Aturan Allah. Jadi aturan manusia penuh dengan hal-hal yang mungkin sulit untuk kita terjemahkan. Tapi kalau sudah aturan Allah memang juga sulit untuk dipahami kecuali hanya dengan iman. Bahwa siapa yang berangkat itu adalah dengan izin Allah, atau sudah qadarullahnya, sudah ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah jauh-jauh lama-lama mendaftar tapi tidak berangkat, malah yang baru daftar atau mungkin tidak daftar malah berangkat. Tapi sekalipun demikian, setiap kita sebagai muslim atau muslimah tentu harus punya cita-cita besar untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima sebagai penyempurna dari keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal ada niat, kemudian apalagi Bu? Usaha untuk kita mewujudkan itu. Adapun berangkat atau tidak, nah, itu kembali tadi izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun dulu minta ke ibu-ibu di sini, saya ingat dulu tahun 2000-an. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa diundang oleh Allah, dan saya minta ke ibu-ibu kan dulu untuk menyertakan doa khusus saya kepada Allah terkait dengan perjalanan ke Baitullah. Alhamdulillah melalui doanya ibu-ibu juga bisa akhirnya pada waktunya berangkat. Tahun 2000 minta ke ibu dan dijabah di tahun 2015. 15 tahun itu penantiannya. Dengan kesabaran. Alhamdulillah ini nama juga kacai Bu. Kamu kan saya baru lebaran berapa hari kemarin teh? 22 di sini lebarannya 22 23 Bu. 22 Sabtu. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Ada yang Cuma aja. Tanggal 22 atau 23. Nah, saya tanggal 26 malamnya sudah berangkat ke sana. Jadi memang mendadak. Kalau sudah panggilan
sulit untuk menghindar, walaupun untuk menghindar bisa. Tapi ya itu tadi, ada izin Allah, ada qadarullah, dan dinikmati sebagai sebuah perjalanan ibadah selain memang tugas. Jadi mudah-mudahan dapat double, ada nilai ibadahnya, tapi juga ada nilai Bu, tugasnya sebagai pemimpin jamaah. Bonusnya kemarin bisa jalan-jalan ke Turki 4 malam. Baik ibu-ibu, mohon maaf lahir dan batin Bu ya, atas salah dan khilaf yang mungkin tidak sadar, bahkan disengaja, melalui ucapan, melalui sikap, tindakan atau perilaku yang dianggap oleh ibu tidak berkenan. Mudah-mudahan ibu memaafkan. Kalau ibu-ibu mah dan nggak ada salahnya, bingung saya juga memaafkan apa dan nggak ada kesalahan. Jadi sudah saya maafkan. Baik ya ibu-ibu, kita sekarang ada di Rabu keempat. Jadwal saya biasa di hari Rabu ketiga. Kalau untuk bulan ini beberapa waktu yang lalu Ibu dia menghubungi saya untuk mengisi di Rabu keempat. Alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini atau siang ini untuk kita melanjutkan hanca kita, yaitu Riyadhus Shalihin di halaman 114, nomor hadis yang ke-6. Judul besarnya masih tentang keutamaan muslim yang lemah, miskin dan fakir. Enggak. Jadi ada dua buku yang ibu mungkin pegang, ada warna merah, ada warna ungu. Silakan untuk yang warna ungu di halaman 155, yang di buku merah halaman 114, hadis nomor 6. Ya, kita langsung masuk kepada hadisnya Bu ya. An Usamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuntu ala babil jannah fakana amata man dakhalahal masakin wa ashabul jaddi mahbusuna ghairu anna ashaban nar qad umira bihim ilan nar wa qumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalahan nisa, muttafaq alaih. Dari Usamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berdiri di pintu surga, sedangkan yang aku lihat itu berarti hadis nomor 7. Oh, nomor 6 ya. Nomor 6 itu, oh ya, Abu Hurairah. Pengen cepat-cepat ke nomor 7. Lalu semangat. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba ash'atha ghaira madfu'in bil abwabi law aqsamu 'ala Allahi la barrahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang kusut dan berdebu, bahkan tertolak dari semua pintu. Namun apabila ia bersungguh-sungguh minta kepada Allah, niscaya dia akan menerimanya. Ya, menyambung beberapa pertemuan yang sebelum-sebelumnya, memang siapa yang masuk ke dalam surga dan siapa yang masuk ke dalam neraka itu tidak dilihat secara zahir
apakah melalui penampilannya atau hal-hal yang bersifat tampak secara lahir atau lahiriah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana sesungguhnya kita menginginkan untuk menjadi ahli surga dan berlindung kepada Allah untuk tidak menjadi ahli neraka. Walaupun ada satu bait dari Abu Nawas, ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Apa kata Abu Nawas, Bu? Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Tuhanku, aku sungguh sangat tidak pantas masuk ke dalam surga. Tapi abdi ge teu kiat, takut masuk ke dalam nerakamu. Atuh hoyongna kumaha hari kitu? Ke surga tidak pantas, tapi ke neraka juga takut. Itu yang disebut dengan galau. Galau. Karena betul ada istilah hari ini yang mungkin ini dikembangkan, dimasyarakatkan, apa? Memantaskan diri. Pantaskah kita menjadi ahlul jannah? Atau jangan-jangan justru pantasnya jadi ahlun nar, ahli neraka. Wasiqal ladzina taqaw ila jahannam zumara. Digiring oleh Allah manusia itu untuk masuk ke neraka. Tapi juga ada yang Allah giring mereka masuk ke surga. Yang mau dan tidak mau ke surga itu sebetulnya kembali kepada siapa, Bu? Diri kita sendiri. Nabi itu jelas tegas mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku tidak terkecuali masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah, adakah di antara umatmu yang tidak mau ke surga? Wa man ata'ani, siapa yang taat kepadaku maka dia menginginkan surga itu. Waman asani, tapi siapa yang mereka bermaksiat kepadaku, artinya tidak taat kepada Nabi, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak mau melakukan apa yang Nabi lakukan, maka dia sesungguhnya tidak mau ke surga. Jadi pilihan itu kembali kepada kita. Kenapa Allah menyediakan neraka? Kenapa Allah menyediakan surga? Itu pilihan saja buat kita. Mau masuk kemana? Walaupun di dua tempat itu ada dua hal yang berbeda. Surga tempatnya kenikmatan-kenikmatan, tidak ada satupun kesulitan di sana. Sementara neraka isinya sudah api semua, dan si api itu menyiksa orang yang ada di dalamnya. Dan itu berlaku selama-lamanya. Nah, ini yang bikin horor itu. Terpercik api sudah ngacerete itu, ngagoak gitu. Apalagi ini suno sadayana, nggak kebayang kan bu ya. Kenapa kita berdoa setelah sholat? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni. Kalau sendiri kan ajirni itu jauhkan, hindari. Jangan pernah aku nih transit ya Allah. Kenapa? Karena transit akhirat itu neraka sudah pasti tempat namanya. Kita mah ingin direct, ingin langsung. Bahkan tidak hanya langsung, apa Bu? Dirindukan kita mau oleh surga. Kalau masuk itu sudah dijamin. Kalau dimasukkan ke surga, saya ibu harus punya amal. Dulu pernah kita bahas, Bu, amal itu kan ada 3, Bu. Ada amal yang biasa, ada amal yang di atas biasa. Apa biasanya, Bu? Istimewa.
Yang di atasnya Luar biasa. luar biasa pakai R, Bu. Luar biasa. Kalau amal yang biasa itu adalah amal yang saya, ibu, orang lain mengerjakan juga. Jadi nggak aneh, karena standar amalnya. Kalau amal yang istimewa, hanya kita yang mengerjakan, orang lain tidak mengerjakan. Amalnya kelihatan. Ada juga beberapa amal yang tidak kelihatan. Nah, yang istimewa itu adalah amal yang amal itu cukup kita dan Allah saja yang tahu. Dan orang tidak ada satupun yang tahu. Ini yang kita sebut dengan amal rahasia. Jadi harus main-main rahasia juga, Bu. Amal itu. Siapa? Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya secara terbuka di hadapan Nabi, para sahabat. Umar bin Khattab datang menemui Nabi ke rumahnya, disedekahkan setengah dari hartanya. Yang ketiga, Utsman bin Affan menyedekahkan sepertiga dari hartanya. Mana dari amal ketiga sahabat ini yang menurut ibu terbaik? Semuanya dan di hadapan orang. Yang kedua, setengah, tapi hanya Nabi yang tahu dan Umar sebagai yang menyedekahkan. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Ini tidak dijelaskan kapan nih menyedekahkan. Yang tercatat sepertiga yang dikeluarkan oleh Utsman. Tapi sekalipun sepertiga, Bu, melebihi hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan, karena kekayaannya sampai hari ini masih ada. Ada akte-akte tanah yang masih atas nama Utsman bin Affan di Madinah itu. Tapi tidak berupa tanah, sudah berupa hotel, sudah berupa sekolah, tempat-tempat yang lebih ke untuk umum, untuk umat. Itu masih atas nama Utsman bin Affan. Jadi royaltinya dipakai buat beasiswa. Jadi keuntungan dari hotel, keuntungan dari tempat-tempat yang dipakai, yang sudah jadi bangunan itu sekarang jadi beasiswanya mereka yang kuliah di kota Madinah. Itu nggak kebayang, Bu, ya, jariahnya itu terus ngalir. Dan memang wakaf sedekah terbaik atau amal terbaik itu adalah wakaf. Karena wakaf itu amal dari amalnya sekali tapi pahalanya tidak putus. Baik, Bu, ya. Jadi setiap kita harus bersungguh-sungguh untuk mau menjadi ahlul jannah. Jadi banyak orang yang kusut dan berdebu bahkan tertolak dari semua pintu, namun apabila ia bersungguh-sungguh minta kepada Allah, niscaya dia akan menerimanya. Jadi persoalannya adalah lebih kepada bersungguh-sungguh kepada Allah dan minta kepada Allah. Karena Allah itu dalam bahasa hadis qudsi, Ibu mungkin pernah mengkajinya juga. Butuh apapun sebelum kita meminta kepada makhluk, tapi mintalah dulu kepada Allah. Saya lapar, Bu. Lapar gitu. Ada istri, ada orang tua, ada teman, ada tetangga, ada orang yang saya kenal. Bagaimana cara untuk saya menghilangkan lapar saya? Tidak ada kecuali dengan makan. Minta kepada siapa ketika kondisi lapar itu? Minta ke Allah. Ya Allah, lapar. Hayang Tuhan, beri aku rizki ya Allah untuk aku bisa menghilangkan laparku. Nanti bergerak saja, terserah Allah nanti kemana ngaturnya. Karena kalau kita minta sesuatu tidak ke Allah tapi ke makhluk dulu, namanya makhluk, kebutuhannya sama-sama juga punya rasa lapar. Sarua orang gila, sarua orang gila apa? Kalau ngomong begitu kita gimana? Atau kita lapar berjamaah kalau begitu mah gitu. Nah, jadi minta dulu ke Allah.
Dan bahasa hadis kursinya memang begitu. Kalau kamu lapar, minta kepadaku. Kalau kamu kedinginan, minta kepadaku. Kalau lapar tentu minta makan. Kalau kedinginan, minta pakaian, minta tempat tinggal. Kalau kamu pokoknya apa yang jadi kebutuhan. Kalau kamu sakit, mintalah kepadaku untuk sembuh, untuk sehat. Wa idza maritu fahuwa yashfi. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Nah, jadi ada, kalau dalam bahasa medsos itu apa Bu? Ikhtiarnya menggunakan jalur langit, tidak lewat darat, tidak lewat bumi. Ya. Tapi memang antara yang kita sebut ikhtiar langit, yaitu doa, kemudian jalur darat atau bumi itu ikhtiar secara syariat, memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kan ada ungkapan begini, ada orang yang ketika dia punya keinginan tapi dia hanya mengandalkan doa, maka sesungguhnya dia sedang melakukan apa Bu? Kebohongan. Karena tidak disertai usaha dalam apa yang menjadi keinginannya itu. Begitupun ketika ada orang yang hanya mengandalkan usaha tapi tidak menyertakan doa, maka sesungguhnya dia sedang melakukan kesombongan. Punten bahasa enggak siapa lu gitu. Sampai kemudian bisa memastikan aku bisa, aku mampu. Nah, itu sombong. Kenapa Nabi mengatakan kullu zibalin? Ada yang diawali dengan itu, ada yang kullu zi amrin. Setiap segala urusan la yubda bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka terputus. Terputus itu apa maksudnya Bu? Satu, tidak barokah. Yang kedua, Allah tidak terlibat dalam urusan itu. Dan dia tidak ngajak-ngajak ke Allah. Sope. Saking semangat. Semangatnya yang kedua aja. Saya trauma kalau lihat ini, pernah kejadian. Diminum tapi belum kaci, dah baru mulai. Nanti ya Bu ya. Kan ya karena budua ya karena stain, harus ibadah dulu baru minta. Ya. Jadi setiap apa yang kita kerjakan itu harus kita pastikan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mari kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh menjalankan segala hal yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Yang dilarang dijauhi, ditinggalkan. Dan kita minta kepada Allah. Tapi dalam minta ada ikhtiar yang kita lakukan. Ikhtiarnya dua, ada ikhtiar dengan jalur langit, ada ikhtiar dengan jalur bumi. Karena siapa orang yang ketika dia punya keinginan mengandalkan doa tapi tidak menyertakan usaha di dalamnya, maka sesungguhnya dia sedang melakukan kebohongan. Tapi siapa orang yang kemudian hanya mengandalkan doanya saja, mengandalkan usaha saja tanpa ada doa, maka dia termasuk orang yang sedang melakukan kesombongan. Kan Firaun itu ngomongnya begitu, Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang maha tinggi. Gak ada hubungannya, gak ada campur tangan Allah. Saya bisa begini ya kan aku usaha. Nah itu Allah benci. Karena dia benci Bu, melaknat tuh yang namanya Firaun. Kenapa saya Ibu ketika dapat sesuatu, mau kecil, mau besar, mau sedikit, apalagi banyak, alhamdulillah. Karena semua Allah yang membuat semua ada dan terjadi itu. Adapun kita mengikhtiarkan, itu kewajiban.
Dan itu jadi penilaian Allah terhadap kita sebagai hambanya. Karena mengusahakan sesuatu, tidak langsung main mengandalkan minta kepada Allah. Di beberapa thoriqoh, tarekat, ada yang memang mereka mengandalkan lebih kepada ikhtiar langit dengan aurat-aurat, dengan zikir-zikir yang diulang-ulang. Kan aurat itu kan artinya zikir yang diulang-ulang. Kalau zikir itu kan menyebut nama Allah dalam hitungan yang kita tahu. Artinya kita batasi. Berzikir kepada Allah berapa kali? 3 kali. Berapa kali? 10 kali. Berapa kali? 33 kali. Itu kan hitungannya jelas. Tapi ada zikir yang tidak ada hitungannya, terus diulang dan diulang-ulang. Maka itu masuknya kepada wirid atau aurat. Ada mereka yang mengamalkan aurat-aurat, artinya lebih memilih jalur langit yang diperbanyak, diperkuat. Boleh, tapi tetap ikhtiar secara syariatnya tidak boleh, tidak harus dikerjakan. Jadi bersungguh-sungguh dan meminta kepada Allah. Kemudian yang kedua nih tadi sudah dibacakan. Aku berdiri di pintu surga, sedangkan yang aku lihat masuk ke dalamnya kebanyakan orang-orang miskin. Sedangkan orang-orang kaya itu masih tertahan oleh perhitungan kekayaan. Orang-orang yang termasuk ahli neraka telah diperintah masuk neraka dan berdiri di pintu neraka. Ternyata kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah wanita. Tenang Bu, wanitanya wanita yang di sana. Karena wanita yang di sini sudah ada di surga. Sudah dicatat, tenang. Dalam bab ini saya sangat menganjurkan kita harus pede abis. Kalau kita ini ahli. Satu, apa keyakinan kita sudah dijamin oleh Nabi. Tadi kan Nabi bilang kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga kecuali mereka memang orang yang tidak mau. Dan saya pastikan tidak ada satupun dari ibu-ibu yang enggak mau ke surga. Semuanya mau. Yang kedua, itu. Yang ketiga apa, Bu? Saya percaya kita ibu-ibu lah, nggak apa-apa lah contohnya. Jangan saya. Ibu-ibu punya amal yang bisa memasukkan kita ke surga itu. Dan amalnya nggak satu, amalnya banyak. Kalau disebut, ibu yang lebih tahu amalnya apa saja. Ada amal-amal yang standar yang kita juga kerjakan. Tapi saya yakin dan percaya ada amal-amal yang istimewa yang juga ibu kerjakan. Bahkan saya yakin ada amal yang rahasia yang juga ibu kerjakan. Yang lewat amal tadi kita dimasukkan ke dalam surga itu. Bahkan tidak sampai di level itu. Kita sudah jadi orang yang dirindukan oleh surga. Jadi surga teh sudah iraha tuh. Ngarap-ngarap, Bu. Sampai Siti Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, adakah cara untuk aku bisa bertemu dengan Allah?" Ada, tapi cuma satu caranya. Apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap. Apapun kalau bertemu dengan saya siap. Cuma satu, al-maut. Jadi kematian, Bu, yang bisa mempertemukan kita dengan Allah. Dan termasuk kematian juga yang mempercepat kita masuk surganya Allah. Surga yang mana, Ustaz? Kan sebelum surga yang sebenarnya para ahlul jannah itu mendapatkan yang namanya nikmat kubur. Dan nikmat kubur itu surga, tapi belum yang sesungguhnya. Karena pilihannya kan cuma dua, nikmat kubur sama siksa kubur. Kalau tidak dapat siksa kubur, ya berarti dapat nikmat kubur. Kalau dapat nikmat kubur, nggak dapat namanya siksa kubur. Bagaimana kalau juga dapat siksa kubur?
Kita harus ngegas ke Allah melalui doa, melalui amal, melalui apa saja yang membuat siksaan itu berkurang bahkan sampai hilang. Ada nggak orang yang dihilangkan siksa kuburnya? Banyak. Tapi tergantung kepada amal orang yang hidup. Karena amal orang yang sudah meninggal sudah selesai. Idza mata ibnu Adam in qata anhu amalu illa min salasin. Ketika seorang anak Adam wafat, terputuskan amalnya. Artinya dia tidak bisa mengusahakan melalui amalnya untuk menyelamatkan dirinya di hadapan Allah, karena sudah selesai urusannya dia dengan Allah. Maka orang yang masih hidup, yang terus bisa nge-push, ngedorong Allah mengurangi sampai kemudian menghilangkan dan memindahkan siksa kubur menjadi nikmat kubur bagi ahli kubur. Sangat mungkin. Siapa? Satu, tentu keluarga. Yang kedua, saudaranya seiman, ikhwan. Kan Nabi diberitahu ada 5 pertanyaan di alam kubur itu. 1, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Ibu kita tidak menyebut saudara kita adalah yang sekandung, yang sedarah, tapi seakidah. Maka jawaban kita ketika di alam kubur ditanya itu apa jawabannya, Bu? Muslimin muslimat, mukminin mukminat. Karena Quran menyebut innamal mu'minuna ikhwah. Saudara sejati itu adalah orang-orang yang beriman. Tapi orang beriman yang bagaimana yang bakal jadi saudara? Kira-kira yang bagaimana? Ada skala prioritas, ada levelnya. Mereka yang bakal jadi saudara sejati kita di sisi Allah adalah mereka saudara kita yang seiman, yang mereka pernah bersama dengan kita dalam kebaikan. Ya, bisa dalam satu majelis ilmu, bisa dalam satu kegiatan di mana di situ ada kebaikan. Itu yang bisa jadi ikhwan kita. Maka alhamdulillah saya udah ke absen jadi ikhwahnya ibu-ibu. Kan saya udah titip amanat ke ibu, wasiat saya sok harus dijalankan tuh. Ini wasiatnya wajib. Kalau ibu duluan ke surga, tengok kanan kiri depan belakang saya nggak ada, wayah mah ibu harus ngacung sambil teriak, ya Rob, saya tidak mau melangkahkan kaki ini ke surga sebelum saya pastikan ikut rombongan dengan saya. Wah, lihat, pada di kemana? Ya kan nanti, kan syafaat itu satu dari Nabi. Ini yang kita sebut dengan syafaatul uzma. Yang kedua, syafaat melalui amal soleh yang kita kerjakan sepanjang hidup. Yang ketiga, syafaat dari teman saudara kita yang seikhwah, yang pernah bersama dalam kebaikan itu. Saya ingat siapa namanya dari sahabat Nabi. Dia mengatakan, farihtu bidukhulil Islam, yang membuat aku sangat bahagia ketika aku masuk Islam adalah ketika engkau mengatakan almar'u ma'aman ahad. Seseorang itu akan pasti bersama dengan siapa yang dicintainya. Kenapa? Karena ketika si sahabat ini masuk Islam, tidak ada yang dia cintai dalam hidupnya kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dengan keyakinan itu, dia akan masuk surga, dia akan dicintai oleh Allah. Nah, makanya almar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka mari kita ciptakan yang namanya kebersamaan. Yang kebersamaan itu adalah bersama kita dalam kebaikan. Makanya kalau saya ibu berbuat kebaikan, jangan sendiri-sendiri. Ajak yang lain. Bu, mau nggak berbuat baik? Tapi saya ingin ibu teh ngajak-ngajak ke orang. Biar yang masuk surga bukan saya sama ibu aja. Tapi yang lain juga ikut masuk. Apa? Nih amal baiknya. Sampaikan. Jadilah kita
apa namanya, ya, selain langsung jadi sponsor tapi juga jadi juru-juru kampanye kebaikan. Kan ada orang yang dia ingin mengerjakan kebaikan tapi dia hanya punya ilmu, tidak dengan perangkat keras atau termasuk lunaknya, maka dia ajak orang lain untuk mendermakan apa yang dimilikinya untuk ikut berkontribusi dalam sebuah kebaikan. Ini juga bisa, dan saya percaya Al-Barokah sudah banyak melakukan hal ini, dengan mendatangi pesantren, dengan mendatangi apalagi Bu, tempat-tempat yang memang di situ ada hal yang kemudian bisa kita kontribusikan, mengumpulkan para asatiz. Nah, ini banyaklah. Ibu-ibu mah sudahlah, aman lah insya Allah Bu. Neraka mah dongeng buat ibu-ibu mah. Tapi Pak Ustadz katanya kalau amar ma'ruf itu gampang, yang mungkin yang mudah tanpa resiko. Ya. Tapi kalau nahi mungkar itu yang berisiko. Betul. Ya. Ketertarikan kepada dakwah termasuk salah satunya saya pernah dapatkan satu penjelasan. Dikatakan begini, satu-satunya cara masuk surga tanpa hisab, Masya Allah luar biasa, adalah apa? Ketika kita terlibat dalam kegiatan dakwah. Nah, dakwah itu kemudian diterjemahkan dari dua, Bu. Amar ma'ruf tapi juga nahi mungkar. Betul, kalau kita bicara amar ma'ruf, resikonya itu ada tapi kecil. Karena kita mengajak orang kepada kebaikan. Tapi kalau sudah bicara nahi mungkar, ini yang beresiko. Ya, kita tidak sedang melarang orang untuk berzina. Kamu jangan zina ya, kamu nggak begitu kan perintah larangannya. Tapi membuat orang supaya tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu bukan hal yang mudah. Apalagi yang namanya kemungkaran hari ini di depan mata. Dan ada rumus, yaitu apa? Tahu sama tahu. Yang rumus itu sesungguhnya pesannya adalah jangan comel gitu. Jangan banyak ngomong sana sini. Udah mingkem aja. Itu mah urusan internal, urusan dapur. Dan itu berbahaya. Iya, ditutup rapat. Tapi nanti ketika dibuka, terus ada nama kita di situ, nggak bisa lari. Jadi memang hidup itu kalau mau cari aman ya jangan macam-macam. Ya, kita nggak bisa nggak macam-macam sekarang, harus banyak macam. Apalagi tahun politik sekarang, aduh. Nih, ada undangan tadi hari Ahad besok. Peran dan sikap dai, judulnya tuh bagus. Dalam menghadapi situasi tahun politik. Jadi tetap ayo ke rariwah mah Ustadz teh harus turun ke lapangan. Bagian apa Bu? Ngupahan, bagian meredam. Sudah, jangan ribut. Nura ribut nak batur. Tapi marahnya nak kene. Kalau bangsa ribut, kita yang harus turun ngupahan. Ya memang sudah begitulah nasibnya. Kencang sedikit ditewak, direkam. Maaf itu mah cuma ngobrol aja. Ya betul Bu, beresiko. Tapi resiko apapun harus kita hadapi selama kita yang diperjuangkan adalah kebaikan, kebenaran. Al-haq, apa namanya itu dalam hadis itu? Qulil haqqa walau kana murran. Mengatakan sesuatu yang baik itu memang pahit. Yang manis memadu. Dan itu yang dibenci oleh ibu-ibu.
Saya nggak ngomong Bu ya, ibu yang mewakili. Ya, nomor 8 Bu. 7. Nomor 7. Tadi kan sudah. Sekarang 8, ini panjang Bu hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya tidak sengaja memperpanjang hadis yang tadi di ujungnya. Kebanyakan yang masuk adalah wanita. Nah, wanita di sini mah ada dong yang neraka mah. Jadi nggak usah dibahas. Yang di sana wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hanya 3 orang yang dapat berbicara ketika masih bayi. Pertama, Isa putra Maryam. Kedua, anak yang membebaskan Jurais. Jurais adalah seorang pria yang rajin beribadah dan dia membuat tempat beribadah. Dia selalu berada di dalamnya. Pada suatu waktu ibunya datang memanggil. Ini kisahnya Jurais. Hai Jurais, sedangkan ia sedang mengerjakan sholat, dan ia berkata dalam hatinya, Tuhanku, ibuku memanggilku, namun aku sedang sholat. Iya betul. Ia menyelesaikan sholatnya. Keesokan harinya ibunya pun mendatangi dan memanggilnya lagi, wahai Jurais. Namun ia sedang sholat, dan ia pun berkata dalam hati, Tuhanku, ibuku memanggilku, namun aku baru sholat. Ia pun menyelesaikan sholatnya. Karena kesal, ibunya berdoa, ya Allah, janganlah kamu matikan Jurais sebelum ia mempunyai masalah dengan pelacur. Jurais adalah seorang Bani Israel yang terkenal tekun beribadah. Sewaktu ada wanita pelacur yang sangat cantik, ia berkata, jika kalian menghendaki, hai Bani Israel, aku akan menguji Jurais, namun ia tidak tergoda sedikit. Nah, ini yang dimaksud godaan itu, ada harta, ada tahta. Saya dulu pernah Bu dibilangin, Ustadz, nanti kalau jadi Ustadz besar, kok kalau Bu, kata saya teh. Nanti kan Ustadz perlu sekpri, sekretaris pribadi, awas sekprinya kalau bukan istri Ustadz. Enggak. Ini juga perempuan. Ya, sewaktu ada jika kalian mengetahui aku akan menguji Jurais, namun dia tidak tergoda. Pada akhirnya wanita itu mendatangi seorang penggembala dan diajaknya ke biara Jurais untuk berbuat zina. Penggembala itu pun mau berzina sehingga wanita itu hamil. Ketika melahirkan seorang bayi, ia berkata, bayi ini adalah hasil persetubuhanku dengan Jurais. Mendengar berita itu, orang-orang Bani Israel datang kepada Jurais dan memaksanya untuk turun dan merobohkan biara itu serta memukuli. Jurais bertanya, mengapa kalian berbuat seperti ini? Mereka menjawab, engkau telah berbuat zina dengan pelacur ini sehingga melahirkan seorang bayi. Jurais bertanya, di mana bayinya? Mereka membawa bayi itu dan Jurais berkata, tunggu sebentar, aku akan sholat dulu. Ketika Jurais telah menyelesaikan sholatnya, ia mendatangi bayi itu sambil memijit perutnya. Ia berkata, hai bayi, akuilah siapakah bapakmu? Bayi itu menjawab, bapakku seorang penggembala. Mendengar jawaban itu, orang-orang Bani Israel menciumi Jurais dan meminta maaf. Dan berkata, Jurais menjawab, jangan, bangunlah, kembalikan biara dan tanah seperti semula. Maka mereka pun membangunkan biara untuk Jurais. Bayi yang ketiga adalah bayi yang sedang menyusu, kemudian lewatlah seorang pria yang berkendaraan bagus dan berwajah tampan. Maka ibunya berdoa, ya Allah, jadikan anakku seperti orang itu. Tiba-tiba bayi itu melepaskan susuannya dan berpaling melihat orang itu. Kemudian bayi itu berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti orang itu. Kemudian ia menyusu lagi. Aku masih teringat ketika Rasulullah SAW mengenai cara bayi itu menyusu, yaitu sambil mengisap jari telunjuk beliau dalam mulut. Kemudian bersabda, kemudian ibu bersama bayinya berjalan lagi dan mendapatkan seorang budak wanita sedang dipukuli orang banyak. Dan mereka berkata, kamu melakukan zina, kamu mencuri. Tetapi budak itu hanya mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka ibu bayi itu berdoa, ya Allah, janganlah kau jadikan anakku seperti budak wanita itu. Tiba-tiba bayi itu melepaskan teteknya dan melihat budak itu seraya berdoa, ya Allah, jadikan aku seperti budak itu.
Setelah kejadian tersebut terjadilah perbincangan antara ibu dan bayi itu. Ibunya berkata, tadi ada seorang pria yang sangat bagus dan aku berdoa, ya Allah jadikan aku seperti orang itu. Dan tatkala ada seorang budak wanita dipukuli orang banyak dan dituduh kamu melakukan zina, kamu mencuri, dan aku berdoa, ya Allah janganlah engkau jadikan anakku ini seperti budak wanita itu. Tetapi kamu malah berdoa, ya Allah jadikan aku seperti budak itu. Bayi itu menjawab, sesungguhnya lelaki itu orang yang sombong. Oleh karena itu aku berdoa, ya Allah janganlah engkau jadikan aku seperti orang itu. Adapun budak yang dituduh melakukan zina, sebenarnya ia tidak berzina, dan dia dituduh mencuri, sebenarnya ia tidak mencuri. Oleh karena itu aku berdoa, ya Allah jadikan aku seperti budak itu. Nah, jadi ada banyak yang bertanya, Bu, kasus Jurais itu. Apa yang dilakukan? Sholat, tapi karena tidak datang memenuhi panggilan ibunya, ini dianggap sebagai suatu tanda petik masalah. Sampai akhirnya berdoa, dan ternyata doanya dikabul oleh Allah. Seolah-olah kan ada semacam apa, Bu? Bukan sebuah kesalahan yang jelas-jelas salah kan. Tapi itulah tadi, Bu, ya, bahwa yang namanya orang tua itu memang apa? Ulah kecap-kecap. Berkata baik apalagi berkata yang buruk. Bisi jadi doa, dan betul jadi doa. Memang Jurais tidak pernah melakukan yang membuat ibunya sakit hati secara langsung. Tapi karena sebab perbuatan yang sebetulnya kan bukan kesalahan. Sampai ada pertanyaan begini, Ustaz, ai Jurais teh waktu dipanggil sama ibu lagi sholat wajib atau lagi sholat sunnah? Justru saya teh nggak tahu. Saya nggak ada di sana waktu panggilan itu datang. Kayaknya sholat wajib, kayaknya. Ya nggak tahu juga, saya juga. Tapi kalau sholat wajib sih kemungkinan iya. Tapi kalau sholat sunnah kan boleh ditinggalin. Seperti ibu lagi puasa, puasanya puasa sunat. Terus boleh buka ketika ada undangan. Tapi kalau saumnya saum qadha misalnya, atau yang wajib lah selainnya qadha, nazar misalnya, wayahna, Bu, tahan, Bu. Jadi kalau yang sunnah itu bisa kita hajar ini makan. Iya, kita bisa gugurkan lah kasarnya mah begitu. Tapi kalau yang wajib itu yang kita harus pegang. Nah, mungkin saya tidak tahu dan tidak menjawab ketika itu. Kado taros kan Jurais kan. Apakah sunat atau wajib? Kemungkinan wajib. Nah kalau sunat kayaknya mah didatengin tuh ibu. Tapi terlepaslah wajib dan sunat. Pokoknya mah yang namanya orang tua jangan sakecap-kecap. Nah udah itu aja titik. Inti dari hadis itu begitu ya. Iya. Intinya itu kalau saya melihatnya. Bukan dari cerita itu. Bukan dari kisahnya. Tapi lebih kepada ini nasihat buat orang tua. Saya pernah bilang kan ke ibu dulu, ya ke ibu-ibu maksud saya. Teman saya itu dulu waktu zaman anak-anaknya masih kecil, Bu, anak-anaknya itu 3 perempuan 2, 1 laki. Gutrang aja kan, Bu, ya apa gutrang teh ribut. Pasea. Akhirnya kan ibunya ya marah lah, kesel lah. Dibarisin tuh anaknya satu-satu, Bu. Sambil dicibit, sambil ngadoa. Robi habli minas solihin. Cenah gitu. Satu ngajerit budak mateunya. Walaupun doa tapi kan sambil nyubit. Nah, beberapa hari saya itu ketemu sama saya. Terus dia tanya, "Ustaz, abdi teh terus nyarekan budak, nepi ka diciwitan, tapi abdi teh bari ngadoa." Menang teu cenah gitu. Doanya bagus tapi nyubitnya. Nah itu saya bilang berdoanya bagus
bagus, tapi yang dilakukan karunya budak ya. Tapi kan ngejerit merenungnya, tapi kok cerik. Ya, sebaiknya jangan sambil berdoa sambil marah. Karena Bu pernah saya dapat cerita ini langsung dari teman saya. Ada orang berkelahi Bu. Dari 2 orang yang berkelahi itu akhirnya dimasukkan ke penjara. Enggak, salah satunya. Tapi ternyata masuk penjara itu bukan karena perkelahian yang dilakukan oleh orang itu. Tapi si orang yang berkelahi itu ketika dia mukul temannya atau mukul musuhnya sambil baca takbir. Jadi dianggap melakukan penodaan agama. Takbir mah jangan sholat, lain yang gelut. Allahu Akbar, dipukul. Dan itu yang menyebabkan orang ini masuk penjara. Kalau itu mah beda lagi cerita Bu. Itu mah kan lagi jihad. Oh jihad mesti Bu. Kan fatwanya siapa? Hasyim Asy'ari Bu ya. Ketika melawan penjajah, dulu kan kita belum punya tentara Bu. Kaum kiai santri yang diajak untuk perang melawan penjajah itu, dan kalimat yang dipakikan diteriakan itu adalah kalimat takbir. Kan tidak mungkin kalimat selain takbir Bu ya. Subhanallah, asal terpantas Bu. Masya Allah, nggak cocok juga. Komo, innalillahi, rek naon kan gak perang, maka takbir yang ditulis. Allahu Akbar. Ya itu. Jadi nggak apa-apa Bu. Nah jadi memang kalimat doa ya ketika kita bacakan harus kitanya dalam posisi yang juga melakukan kebaikan. Memang betul bagus daripada kita yang mencubit anak atau memarahi anak tapi keluar kata-kata yang tidak baik, bisi diaminkan ku malaikat, repot. Karena ya kalau kita bicara ujian dalam hidup, salah satunya adalah bisa datang dari anak. Suami. Ya, bisa diperluas. Kecuali. Ya. Ya, jadi dari kisah ini pelajarannya kalau saya menangkapnya begitu. Jadi untuk orang tua kita harus hati-hati ketika berucap sesuatu, terutama ibu. Karena ibu itu kan beda ya. Dia skalanya 3 kali dari seorang bapak. Karena levelnya kan berdasarkan hadis Nabi umuka wa abaka. Jadi ibu dulu disebut 3 kali baru bapak. Sehingga tingkat mustajabnya itu memang lebih cepat. Nah, baru aja tadi Bu sebelum kesini kan ada pengajian juga. Ada seorang ibu yang bertanya, jadi nyambung. Doanya orang tua ke anak itu dalam hadis saya temukan kan, doaul walidi alal waladi kaduain nabi ala ummati. Doanya orang tua kepada anak itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Nah, pertanyaan si ibu tadi, Ustadz, itu orang tua yang berdoa itu yang untuk anaknya, itu ibunya harus yang solehah atau yang biasa-biasa juga berlaku? Nah, saya jawab, pokoknya mah seorang ibu. Kalau konteks orang tuanya seorang ibu. Tapi kalau orang tua ya bapak dan ibu. Maksud saya tidak ada pengecualian begitu, bahwa doanya menjadi mustajab dalam konteks orang tua ketika mendoakan anaknya, ketika si orang tuanya itu soleh dan solehah. Pokoknya mah orang tua. Jadi mereka punya punya tempat yang khusus dalam bab mustajabah doa. Terlepas orang tuanya itu soleh atau tidak soleh. Karena sejelek apapun dalam arti tidak soleh seorang ibunya, seorang ayahnya, si anak itu lahir karena sebab keduanya. Betul nggak Bu? Kan bukan barang nemu, menang di mana gitu, enggak kan? Hasil kerjasama berdua. Makanya sejelek-jeleknya ibu, sejelek-jeleknya ayah, dia tetap orang tuanya, karena di darahnya mengalir darah mereka
Jadi begitu. Jadi tidak boleh seucap-ucap. Jadi yang pertama sudah pasti Bu ya, ketika berbicara tentang siapa bayi yang kemudian bisa berbicara, satu Isa putra Maryam, yang kedua Jurais ya. Ketiga adalah tadi bayi yang kemudian melepaskan ketika dia menyusu, ketika si ibunya melihat ada yang keren, kemudian berdoa ke Allah supaya anakku seperti yang dia lihat. Tapi ternyata dia melepaskan. Jadi jangan lihat dari Nah, kulitnya. betul. Nah, inilah yang pelajarannya buat kita bahwa kita tidak boleh terjebak dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang menurut kita memang ini kayaknya gini nih, kayaknya enggak. Kita nggak pernah tahu. Jat casing. Kan ada istilah kata orang apa Bu? Kita ini sering salah sangka sama orang. Ibu menyangka enak ya Pak Dedi. Ya enak ibu, kata saya teh gitu. Tuh nama ribut orang teh kan punya. Ibu nyangka saya baik, saya yang lebih baik ibu. Nggak bisa begitu. Setiap kita punya porsinya masing. Siapa yang lebih baik, Allah yang tahu. Adapun yang dijalani, ya jalankan saja. Karena yang terbaik di sisi Allah itu ternyata bukan kepada apa yang tampak dari luar dalam bentuk perbuatannya, tapi lebih apa yang ada dalam hati orang itu ketika melakukan perbuatan itu. Kan ada Bu ya, ini saya tulis ulang di sini, tadi sudah saya tulis juga. Siapapun kita termasuk bisa pada akhirnya melakukan suatu perbuatan, terutama yang baik, kita bicara yang baik, karena faktor namanya hidayah. Ini sudah pernah ditulis. Yang kedua karena faktor tahu. Mungkin kalau ibu lihat-lihat di catatan, yang catatannya nggak berubah ada. Yang ketiga ada namanya inayah. Yang keempat namanya iznillah. Yang kelima nih namanya ridallah. Apa hidayah itu Bu? Orang sering bilang termasuk saya ibu, mudah-mudahan dapat hidayah. Ini kalau saya lebih mengartikan apa? Pembuka hati. Sehingga tumbuh sebuah kesadaran. Tadinya tertutup hatinya Bu. Ya, tertutup karena mungkin gelap sudah pasti. Yang kedua, ya ada yang menutupinya. Fi qulubihim maradun. Pada hati mereka itu ada marad, penyakit. Fazadahumullahu marad. Bahkan Allah akan tambah penyakitnya. Jadi yang bikin hati tertutup itu karena ada penyakit, dan penyakit itu penyakit hati. Karena penyakit zahir mah dokter urusannya, tapi kalau penyakit hati kita sendiri yang tahu dan bagaimana mengobatinya. Penyakit hati itu lebih kepada perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, ketika itu dibuka oleh Allah, disingkapkan, yang tertutup itu kemudian menjadi terbuka, hatinya kemudian menerima. Kesadaran muncul. Tapi belum bisa berbuat apa-apa. Baru terbuka saja. Butuh namanya taufik, kekuatan. Kekuatan diri. Akhirnya muncul keinginan untuk melakukan apa yang selama ini dia tidak pernah lakukan. Tapi belum bisa sampai kepada perbuatannya, baru muncul kekuatan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, ini namanya inayah, itu pertolongan. Pertolongan Allah. Dikuatkan untuk dia bisa melakukan sesuatu. Jadi saya ibu termasuk bisa datang ke tempat ini karena proses ini. Ada hidayah, ada taufik, ada inayah.
Kita adalah orang-orang yang sedang mendapatkan pertolongan Allah. Dimudahkan langkah kaki kita untuk berjalan, dimudahkan saya untuk bisa sampai ke tempat ini, dibuat enak nyaman kita duduk di tempat ini. Itu pertolongan Allah semua. Nah, ketiga keempat, iznillah, izin Allah. Ada izin Allah yang menyertai. Dibuatnya, ya mungkin kalau kita bicara kegiatan atau kesibukan, nggak ada. Tapi bukan berarti kita nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan, nggak ada kesibukan, ada. Tapi Allah buat di sekian banyak schedule kesibukan kegiatan kita di hari ini, Allah selipkan satu. Datang kamu ke Al-Barakah, kamu duduk, kamu dengar ngaji di sini. Ada izin Allah di sini. Sama seperti para calon jamaah haji, Bu. Sudah dipanggil sama bank, sudah dipanggil sama Kemenang. Ibu, bapak sudah masuk untuk pelunasan karena terpanggil berangkat tahun. Aduh, gimana? Saya belum ada uang. Nah, itu alasan ibu, kayak alasan ibu. Itu urusan ibu bapak sendiri. Bahasanya mungkin begitu, kata orang bank, kata orang Kemenang. Tapi ya mungkin yang keempat itu yang belum izin Allah belum datang untuk dia bisa berangkat ke sana. Seperti zaman pandemi, Bu, saya ingat pandemi itu kan sempat menutup Baitullah kan. Persis di tanggal 27 Februari tahun 2020. 20. Mereka yang sudah siap berangkat dari tanah air, sudah berkumpul di tempat kumpul untuk keberangkatan, ketika dapat informasi itu tidak jadi berangkat. Mereka yang sudah berangkat menuju bandara, ada informasi itu otomatis tidak. Mereka yang sudah ngapung pesawatnya menuju Madinah, menuju Mekah, ada informasi mereka sampai ke Jeddah, mereka sampai ke Madinah, tapi tidak boleh yang Jeddah lanjut ke Mekah, yang Madinah nggak boleh lanjut juga ke Mekah. Bahkan mereka yang sudah niat ikhram di Bir Ali nggak bisa masuk ke kota Mekah. Bahkan mereka yang sudah sampai di kota Mekah tapi cuma baru sampai di hotel, nggak boleh masuk ke area Masjidil Haram karena larangan itu. Apa itu? Ya mungkin alasan besarnya tahun itu tahun pandemi, ada Covid, tapi iznillah di situ yang bekerja. Izin Allah belum checklist orang itu nyampe ke depan Ka'bah. Nah, jadi iznillah. Jadi siapa yang Allah kemudian mampukan dia sampai melakukan suatu kebaikan, tahapnya ini, hidayah masuk, taufik masuk, inayah masuk, iznillah masuk. Tapi yang kelima yang harus dapat ridho Allah, ridho Allah. Ini yang berat sebetulnya, Bu. Ini mah gak usah diterjemahin, memang itu ridho Allah. Ada orang yang sampai bisa melaksanakan hajinya, umrohnya, tapi dia nggak dapat ridho Allah, karena dia maknai haji umrohnya sebagai jalan-jalan aja, wisata saja, sekedar tahu haramain saja. Oh, Mekah teh kieu, oh Ka'bah teh sugan teh kumaha, oh Masjid Nabawi teh gini, cuma sebatas itu, nggak ada getaran-getaran spiritual, nggak ada hal-hal yang membuat ya Allah, Madinah di zaman Nabi teh nggak semewah ini, nggak sebagus ini. Bahkan ketika menuju perjalanan dari Mekah atau dari sebaliknya Mekah atau Madinah Mekah, dulu pakai onta, kebayang punya kan onta itu kan sekali satu langkah kijilek, satu langkah kijilek gitu ya. Gak ada sih rupa yang lari, tapi saat kuat-kuatnya unta kan ya begitulah kecepatannya. Padahal udah melewati tahap 4 itu bisa nyampe di doa, kenapa ya? Iya, itu yang berat. Ini kembali kepada hadis Nabi yang umum. Yang apa, Bu? Yang innamal a'malu binniyat. Yang berat sebenarnya innamal a'malu. Karena yang dilihat oleh Allah bukan apa yang diperbuat oleh fisiknya, tapi apa yang ada dalam hatinya.
Kan niat itu amalul qalbi, pekerjaan hati. Saya berdiri, saya bicara, saya ngobrol, saya nulis, ini pekerjaan fisik. Allah nggak lihat itu, Bu. Yang Allah lihat, jadi kamu datang ke Al Barokah tuh ngapain? Cari apa? Itu yang Allah lihat. Kalau saya ngomong berdiri nulis segala macam di tempat lain juga bisa. Tapi kamu datang ke sini tujuannya apa? Hanya Allah yang tahu dan hati saya yang tahu tentang itu. Dan itu yang dinilai oleh Allah. Dan itu yang berat. Ini Allah kabulkan sampai istilah, tapi di situ bisa putus. Bisa putus. Ngeri ya. Terus kalau Berat. itu hidayah itu munculnya karena dari kita atau doa? Banyak Apa? yang menyebabkan hidayah itu datang. Bisa yang bersangkutan memang meminta kepada Allah. Makanya kita mah kalau dibilang beruntung, bersyukur dan alhamdulillah lah begitu. Kita kan masih sholat 5 waktu. Tidak ada doa terbaik yang kita panjatkan kepada Allah kecuali doa yang kita minta adalah dan ini sudah tercover dengan sholat kita minimal yang 5 waktu. Dan saya mah percaya dari ibu-ibu mah kan ahli sholat. Hanya 5 waktu kan, duhanya jalan, rawatibnya jalan, tahajudnya jalan, syukrul wudunya jalan, tasbih hajat non debu, istikharah, tobat, pokoknya mah banyak lah jalan. Dan di setiap ketika sholat ada hidayah yang kita minta, itu yang jauh lebih berharga ketimbang yang 8 yang kita minta selain hidayah. Jadi selain hidayah itu ada yang 8 yang itu terus saya ibu minta. Di sholat juga itu. Di mana itu kita minta, Bu? Di iftirosh. Rabbi firli, warhamni, wazburni, warfahni, warzubni, wadini, wa'afini, wa'afani. Jadi yang saya ibu minta ke Allah itu cuma 8. Tapi dari yang 8 itu 1 yang sesungguhnya harus kita lebih prioritaskan, hidayah. Dan itu sudah diminta oleh kita ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim. Makanya nggak kebayang, Bu, kalau nggak sholat. Tapi dah Allah mah maha baik. Hidayah itu boleh jadi tidak datang dari yang bersangkutan, tapi datang dari mulut-mulut orang lain yang mendoakan orang itu. Makanya terus mendoakan mereka yang punten, Bu, ya, belum terbuka hatinya, masih ada dalam kegelapan, itu amal soleh, Bu. Siapa orang, kita pernah bahas di bab dakwah dulu, Bu, amar ma'ruf nahi munkar. Siapa orang yang sampai keluar dari kejahiliahan lah, katakan bahasa istilah lainnya, sampai dia kemudian bertemu dengan hidayah, ada dalam kebaikan, maka orang yang menjadi jalan dia keluar dari kegelapan menuju hidayah itu mendapatkan balasan berupa pahala yang jauh lebih baik dari unta merah. Unta merah kayak unta paling mahal di zamannya, yang kalau dianalogikan katanya seperti kendaraan termahal saat ini. Dan itu yang dijadikan maharnya Rasulullah kepada Siti Khadijah. 70 ekor lagi. Oh, Rubicon mah murah kan? Ini mah rebekan. Saya nyebutkan. Tapi itu kalau saya Khairum minan na'ami. balik lagi ke ridho Allah. Nah, ini yang penting, Ada Bu. doanya, Pak. Ustaz. Ada kan? Allahumma inni as'aluka ridhoka. Ya Allah, buatlah aku ridho kepadamu. Karena keriduanku kepadamu ini yang akan menjadikan aku dapat surgamu. Jadi dapat ridho Allah baru dapat surga, kan begitu doanya. Allah minasab ridhoka wal jannah. Dapat ridho Allah dulu baru dapat surga. Kalau nggak dapat ridhonya nggak dapat surganya. Nah ini jadi menjaga hati, Bu. A'malu biniat ini yang mesti kita jaga, Bu. Niat itu apa? Amalan hati. Jadi yang Allah lihat itu bukan perbuatan fisiknya. Karena perbuatan fisik itu, jangankan kita orang beriman, orang kafir pun mengerjakan itu.
Walaupun ada beberapa orang kafir tidak mengerjakannya. Ya, sholat mereka tidak kerjakan, baca Quran tidak kerjakan. Tapi kalaulah mereka mau mengerjakan, mereka juga bisa mengerjakan itu. Tapi buat Allah tidak dilihat perbuatan orang-orang kafir itu. Karena bukan sebuah kewajiban buat mereka. Tapi yang lebih berbahaya adalah ketika yang mengerjakan perbuatan baik itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi niat dalam hati ketika melakukan perbuatan itu bukan karena Allah. Ini yang membuat dia nggak dapat tuh namanya ridho itu. Jadi harus sebelum makannya harus berdoa ya sebelum mau ngadain apa-apa. Iya, minimal tadi Bu Bismillah. Nah, Itu yang berat Bu. Dan jujur Bu, ya punten nih, saya tuh bolak-balik ke Mekah tuh antara senang dan tidak Bu. Senangnya ya alhamdulillah karena dibuat mudah. Enggak senangnya apa Bu? Jadi enggak amazing buat saya Ka'bah teh Bu. sekarang Udah baru kemarin ngelihat, sekarang udah melihat lagi. Jadi kerinduan untuk bertep. beda kan Bu ya, yang lama dengan yang sering mah beda Bu. Saya kalau lihat jamaah tuh baru masuk masjid sudah carerik. Saya mah jadi lalajo. Kenapa ya? Dia bisa nangis tapi saya nggak nangis. Ya, mungkin keseringan lihat Ka'bahnya, jadi tak aneh deh. Dan mereka mah kan baru melihat Ka'bahnya. Ustaz, mana Ka'bahnya? Kok nggak kelihatan sebentar? Bukan kita baru masuk. Nanti masuk sedikit belok kiri, kelihatan hitam-hitam. Baru ngelihat jauh itu teh Bu, sudah ajarit Bu. Hari saya mah lempeng we. Saya nggak bisa nangis. Tapi pertama nangis ya. Pas pulang nangisnya Bu. Oh, ya itu juga. Bapak dadah. Nangis. Jadi karena ya kata Nabi kan jarangkan bertemu. Kan di sana ada kerinduan. Itu dalam bab apa saja kan berlakunya. Nah semakin sering ketemu, jadi nggak rame. Iya, kayak saya dengan ibu kan alhamdulillah sebulan sekali. Coba kalau seminggu 3 kali, Bu. Riweh buat saya Bu nyiapin materi masalahnya. Satu judul bisa 100 masjid Bu. Tapi dengan jarang ketemu, ya materinya jadi irit. Yang kedua ibunya juga nggak bosan, saya juga nggak tahu riweh nyiapin bahannya. Jarangkan pertemuan betul. Nah, jadi yang mesti dijaga itu adalah ini Bu, hati, niat dalam hati. Karena itu yang jauh lebih bernilai di sisi Allah. Kan di hadis ya ada 3 yang Allah nanti nggak lirik mereka. Padahal mereka itu satu abid. Abid itu kan ahli ibadah. Yang kedua sakhiyu, dermawan. 3 mujahid. Mujahid itu kan pejuang lah. Kenapa ahli ibadah, dermawan, pejuang tidak dilirik oleh Allah? Apa kata Allah? Sampai si buku catatan amal orang itu disuruh malaikat untuk melemparkan ke mukanya. Lemparkan buku catatan itu ke muka mereka. Kata Allah tuh begitu di hadis kursi. So, saya pas baca, satu kesalahannya dia, karena ketika mereka melakukan apapun dalam hidup bukan karena aku tidak butuh amal mereka. Gara-gara itu, so mental semua perjuangan yang berdarah-darah itu beratnya di situ. Jadi niat itu yang mesti dipasang, maka luruskan niat itu memang betul. Beramal itu gampang. Nah, kenapa agama kita membenci amalnya orang munafik? Iya. Karena orang munafik itu apa yang ditampakkan di luarnya dengan apa yang ada dalam hatinya beda. Maka Nabi bilang, aku ini lebih baik bergaul dengan orang kafir daripada dengan orang munafik. Kalau orang munafik nggak sholat, dan memang nggak ada kewajiban buat mereka. Tapi orang munafik sholat, puasa, ngaji, tapi hatinya tuh dongkol, benci.
bengkok. Nah, itu yang jadi hati ini yang mesti dijaga, Bu. Jadi modal besar kita adalah Hajar. Jadi dulu Agim kan berhasil bikin manajemen menata hati. Oh, sudah selesai. Pak Ustaz, Mangga, Bu. Ya, mungkin ada kembali pertanyaan. ke Ya, mangga. tadi yang mungkin ada awal Pak Ustaz jelaskan. Mohon. Itu nanti di sana, urusan di sana nih Pak ya. Kan kata ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu ditanya siapa saudaramu. Itu ya itu salah satu bisa ya Pak ya. Ya. Itu apakah kita akan ya Allah ya takutnya ya. Astagfirullahaladzim, bisa menjawab begitu saja itu bagaimana Pak? Apakah nggak mungkin ya Pak dari sekarang? Nggak mungkin. Nah, jangankan apalagi untuk nanti di sana. Apalagi gini yang sekarang aja bisa sana apa gitu Pak. Itu bagaimana caranya nanti bisa. Ya. Di Quran itu ada ayat Allah berfirman al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana nanti yang namanya mulut itu dikunci. Tangan-tangan berbicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka berbicara. Kemudian apa? Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, pada apa yang mereka kerjakan. Jadi betul, Bu, bahwa setiap orang termasuk saya tidak bisa hafalkan tuh yang namanya pertanyaan itu dari sekarang. Jika namun Ustaz apa jangan luar kepala, jika namun ditanya pasti bisa. Enggak jaminan juga, Bu. Sesuai amalnya keluar. Iya. Dua yang akan terjadi kepada kita, yang itu persis sama keadaan atau peristiwanya. Satu, ketika wafat. Apa yang dimaksud? Seseorang akan wafat dalam kondisi keadaan seperti apa? Akan persis sama dengan apa yang menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaannya adalah kebaikan, maka dia akan Allah wafatkan saat melakukan kebaikan. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, termasuk tadi, akan ada kesulitan yang terjadi dan dirasakan bagi sebahagian orang mungkin. Ketika misalnya, Bu ya, saat sakaratul maut datang, Nabi bilang, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkan, bimbing orang yang akan meninggal di antara kalian itu dengan ucapan la ilaha illallah. Tapi ada mereka orang yang sulit, padahal lisannya masih bisa bicara untuk mengucapkan la ilaha illallah, kecuali di sinetron. Asa gara lampang rek maut, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enak benar kata saya meninggalnya pasca syahadat. Saya dapat cerita, Bu. Saya dapat ceritanya dari tulisan apa dari seseorang, saya lupa. Pokoknya ada petugas rumah sakit. Yang si petugas itu tugasnya di rumah sakit itu datengin pasien-pasien yang sudah anfal, yang sudah sakaratul maut lah, sudah menjelang gitu. Kerjanya talkin salah satunya. Dari sekian katakanlah ratus pasien yang dia datangin untuk ditalkinkan, cuma sedikit, Bu, yang bisa mengucapkan la ilaha, kebanyakan gitu rata-rata. Tapi jangan salahkan yang
apa ya, jangan salahkan siapa lah gitu. Tapi mestinya kan jadi introspeksi buat yang bersangkutan. Biasa nggak kalimat itu ketika hidup dia ucapkan? Kalau itu bukan hal yang biasa, ya mungkin bisa. Allah bisa karena biasa. Jadi kebiasaan apa yang kita lakukan ketika hidup, maka itu yang menjadi akhir saat kematian datang. Begitupun akan menjadi hal yang bisa kita kerjakan karena itu kebiasaan ketika ada hal-hal yang tadi termasuk. Ditanya apa? Langsung man rabbuka rabbi, seri ngajawab dan memang sudah biasa. Wa man nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santai sampai ceria. Wa ma kiblatuka Ka'bah al-musyarrafah. Santai gitu. Langsung bisa bahasa Arab. Wa ma ikhwanuka muslimin muslimat, mukminin mukminat. Satu lagi, wa ma imamuka Al-Quran. Selesai sudah. Terus gitu kan? Sudah selesai kan, dapat nikmat kubur. Segampang itu sebetulnya. Tapi apakah gampang segampang itu? Nah ini yang kita nggak tahu. Dan ini kita tidak bisa klaim-klaiman. Wah juga nama Ustadz banyak selamat. Enggak juga. Saya Pak Ustadz ya, sebelum bulan puasa kemarin kakak saya meninggal. Oh iya Bu, saya ada Bu. Muslim. Ya. Alhamdulillah. Ya. Sebelum meninggal nih malam Jumatnya tuh sebelumnya tuh suaminya telepon jam 3 malam. Ya. Terus si HP disodorkan ke kakak saya, bicaranya udah ngaco gitu ya. Sampai ada kalimat saya nggak tahu arah kemana nih, saya seperti dikejar-kejar orang. Saya langsung Pak, saya nggak tahu Jakarta, saya buta Jakarta Pak, nekat pergi ke Jakarta Pak, langsung ke rumah sakit. Saya talkin kan Pak ya. Saya talkinkan dia bisa mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bisa, dan saya istighfar benar. Tapi di saat saya bilang sekarang ikuti, kalau pengen selamat saya ikuti, saya ngomong ikuti pelan-pelan. Saya bawa syahadat, langsung mulutnya terkunci Pak. Untuk beberapa saat rapat mulutnya nggak bisa dibuka mulutnya pas saya bawa syahadat gitu Pak ya. Karena kenapa saya bawa syahadat, karena kan dalam bicaranya malam Jumat itu saya nggak tahu arah kemana pulang. Makanya saya bawa syahadat lagi supaya ada jalan pulang, gitu kan Pak ya. Ya. Itu pun ada mungkin berapa menit. Setelah itu baru alhamdulillah 3 kali dia mengucap kalimat syahadat dengan lantang. Baru saya lepas tangannya, baru saya, aduh ya Allah Pak, itu suatu bukti untuk saya Pak ya, bahwa saya terutama ya Pak ya, dulu Pak Nandang almarhum pernah bilang bahwa saya ada dispensasi di saat saudara-saudara saya merayakan Natal untuk boleh mengucapkan selamat Natal katanya. Pak Nandang dulu bilang ada dispensasi karena mungkin haruminanasnya Pak ya. Tapi di saat kemarin itu jadi satu bukti untuk saya Pak ya. Nggak bisa ternyata Pak ya. Almarhum kakak saya itu emang dia masih suka ada toleransinya besar untuk saudara-saudara kami yang masih non-muslim Pak ya. Di situ ternyata labil sampai dia nggak tahu arah pulang itu. Ngeri ya Pak? Ya, yang pasti gini Bu ya. Jadi talqin itu memang salah satu cara kita terakhir untuk mengembalikan saudara kita yang mukmin, termasuk keluarga, apalagi keluarga, untuk kembali kepada Allah. Bagi yang sudah muslim, dikuatkan lagi imannya dengan ucapan la ilaha illallah itu. Kan ada orang bilang, bagaimana kalau la ilaha illallah itu
nggak sampai utuh terbaca. La ilaha illa plak misalnya. Allahnya nggak kesebut. Itu mah bukan urusan kita. Dan maksudnya mah kita sampai di Allah. Makanya para ulama mengajari kalau kita lihat kondisinya. Kalau memungkinkan dia mengucapkan sampai lengkap, ajak untuk mengucapkan secara lengkap. Tapi kalau tidak, ujungnya aja kita pakai Allah aja. Bahkan jangan Allah, tapi kalimat huruf ujungnya hu saja. Itu boleh. Tapi ya lagi-lagi kan kembali kepada apa yang menjadi kebiasaan orang. Kalau kemudian sampai akhirnya bisa mengucapkan, itu Masya Allah luar biasa. Nah persis peristiwanya, walaupun ini masih jadi perdebatan di kalangan ulama. Siapa Bu? Abu Thalib. Abu Thalib ada dan umum orang menyebut non muslim sampai kewafatannya pun non muslim. Tapi sebagian ada yang berpendapat Islam loh Abu Thalib itu. Tapi ini sangat sedikit sekali yang kemudian sampai kepada yakin. Nah, kita ambil yang suara terbanyaknya. Apalagi dengan merujuk kepada satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Yang ayat ini kemudian dianggap sebagai asbabun nuzul peristiwanya Abu Thalib. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang paling kamu cintai. Walakinallaha yahdi, akan tetapi Allah lah yang punya kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, jadi peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa yang terjadi dulu ketika Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan Abu Thalib. Nah, alasannya kenapa Abu Thalib tidak mau menerima, katakanlah ya, hidayah Islam ini? Ada yang beranggapan yaitu hak prerogatif Allah, ada hidayah namanya juga, itu mah hak Allah. Yang kedua, ada yang memberikan alasan lebih karena faktor menjaga marwah Abu Thalib sebagai bangsa Quraisy yang berpegang kepada ajaran nenek moyang. Kabilah ketua sukuan. Kan Quraisy itu termasuk kaum bangsawan kan di Makkah. Yang mereka rata-rata kepercayaan atau keyakinannya itu kepada selain Allah lah katakan, untuk menjaga marwah itu. Tapi terlepas apapun yang menjadi alasannya, kalau saya lebih melihat itu hidayah itu kan hak prerogatif Allah. Makanya sebuah kesadaran itu ada, muncul, tumbuh karena Allah buka hatinya yang tertutup. Ada jalan. Karena kita mendekat. Iya. Dari mana datangnya? Bisa tidak yang bersangkutan karena meminta kepada Allah, tapi juga ada lewat orang lain yang mendoakan. Orang lainnya bisa yang dia kenal, bahkan mungkin yang tidak mereka kenal. Makanya kan kita berdoa kepada Allah, salah satunya adalah supaya hidayah itu Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Apalagi hidayah Allah itu turun tidak pilih waktu, tidak pilih tempat. Tidak sedikit orang menerima hidayah lah katakanlah di tempat di mana yang tidak pantas hidayah itu sebetulnya turun di tempat itu. Tapi boleh jadi turun di tempat itu. Di tempat orang yang katanya itu nista, kotor, tapi di situ hidayah turun buat orang itu. Bisa begitu. Ini memang tergantung kepada sang pemilik hidayah itu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kan obrolan terakhir dia. Siapa yang mau datang ke Indonesia itu, Bu? Coldplay. Kan ini disikapi beragam. Sebagai masyarakat yang secara kuantitas muslim menolak. Apalagi ada indikasi Coldplay itu
Ya pendukung titik-titik nggak boleh disebutin katanya Bu. Jadi orang penasaran nanti apa itu teh. Oh iya. Yang nggak tahu akhirnya jadi tahu. Yang tahu jadi lebih ingin tahu. Jadi berbahaya. Ya sebaiknya jangan disebutin aja apa yang jadi masalah. Embel-embel. Oh iya. Karena ada satu nasihat, janganlah suatu kemungkaran itu dibicarakan. Cukup dia jadi pelajaran buat kita. Karena pernah satu hari terjadi, ini maaf ya, para pelacur menyengajai datang kepada salah seorang ustadz dan memberi hadiah sebagai ucapan terima kasih. Loh, emang saya sudah berbuat apa sama antum? Alhamdulillah katanya si antum tadi teh. Malam tadi mah saya teh banyak yang datang pelanggan. Tamu. Dan ketika saya tanya yang datang ke saya itu, katanya mereka tahu tuh dari Bapak. Kaget kan dia. Kapan saya nyuruh mereka untuk berbuat itu? Ada yang mengingatkan. Emang pakainya ngomong apa? Ketika dia khotbah, dia sampaikan dalam khotbahnya, tidak jauh dari tempat kita, dan tempatnya itu ada di belakang gedung itu. Di situ ada tempat pelacuran. Yang konon katanya pelacurnya itu cantik dan tidak terlalu mahal katanya gitu. Orang kan jadi penasaran yang nggak tahu, jadi oh di belakang gedung itu ya, oh murah-murah ya, oh cantik-cantik ya. Yang senang dan yang suka, oh jadi jalan mereka datang ke tempat itu. Tuh gara-gara diinformasikan. Jadi nggak usah ngomong-ngomong yang begitu. Udah didoain aja mudah-mudahan dapat hidayah yang belum dapat hidayah. Yang hidayahnya masih jauh dideketin sama Allah. Nah, semakin diperbincangkan hal yang mungkar itu akan bikin orang jadi tahu dan penasaran. Jadi viral. Sekarang kan zaman Siti Nur canggih, bukan Siti Nurbaya. Semuanya bisa jadi ramai. Ya baik ya ibu-ibu. Mudah-mudahanlah kita termasuk orang-orang yang lebih bisa menjaga hati, terutama niat kaitan dengan amal atau perbuatan yang kita lakukan. Karena ternyata itu kuncinya kita semua dapat yang namanya ridho Allah. Dan dari ridho Allah itulah nanti kesananya dapat jannah. Sebagaimana doa yang kita baca, Allahumma inni as'aluka ridhoka jannah. Allahumma inni a'udzubika min sakhotika wana. Kita berlindung kepada Allah dari murkanya Allah. Dan yang lebih berbahaya, kemurkaan Allah itu justru datang padahal kita sudah ada di iznillah. Allah sudah bikin saya sholat, saya melakukan banyak kebaikan. Tiko sewat bu, nggak nyampe tuh ke surga. Karena ternyata hati masalah. Tijalikeuh dikasewat. Tijalikeuh. Tijalikeuh terjatuh, terpeleset, salah, menginjak. Ya. Baik ya ibu-ibu, mudah-mudahan saya ibu kita semua bisa menjaga hati, terutama niat kaitan dengan amal, dan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan Allah terus bersamakan kita dalam kebaikan di setiap keadaan dan kondisi kesempatan apapun, karena kebersamaanlah sesungguhnya yang akan membersamakan kita dalam suatu kebersamaan yang indah bersama menuju surganya Allah. Jadi berkumpulnya kita teh bukan hanya di Al-Barokah tapi di Al-Jannah. Baik ibu-ibu, kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. InsyaAllah untuk bulan depan kembali kepada jadwal yang sebelumnya ya, di hari Rabu ketiga insyaAllah. Astagfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih.
Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir wa la tu'assir wa hassil maqasidana wa tammim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.